Baik, selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Valerian Nuzran Muhammad Kurus, bisa dipanggil Julio dengan NIM 2313010004. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Itu ada 4. Yang pertama, kenapa banyak orang atau sekarang banyak melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, hukuman apa yang pantas untuk para koruptor. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan saya ataupun langkah saya sebagai anak NTT untuk tidak melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga, ini juga berkaitan dengan diri saya sendiri, yaitu tentang bagaimana pandangan saya ketika sedang belajar mata kuliah anti korupsi. Jadi keempat poin ini nanti akan kita bahas, akan kita kulik secara satu persatu. Oke, baik, kita langsung saja ke poin yang pertama. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan korupsi. Jadi menurut Robert Klitgard, ahli ekonomi dan kebijakan publik, ia menyatakan bahwa korupsi ini terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan monopoli, keleluasaan dalam mengambil keputusan, dan kurangnya akuntabilitas. Dengan rumus terkenalnya itu, korupsi sama dengan monopoli plus diskresi kurang akuntabilitas. Sementara menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Ini mencakup korupsi di sektor publik dan swasta, termasuk suap, nepotisme, dan penggelapan. Sementara menurut Samuel Huntington, ilmuwan politik, dia menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari tugas resmi mereka dan memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, status, ataupun kekuasaan. Jadi, kenapa orang-orang melakukan korupsi? Yang pertama, adanya motif pribadi dan keserakahan. Banyak pelaku korupsi ingin memperkaya diri sendiri dengan cepat tanpa memperhatikan dampaknya. Kemudian, adanya tekanan untuk hidup mewah, status sosial tinggi, atau memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga. Keluarga yang besar bisa mendorong seseorang untuk korupsi. Kemudian, adanya kesempatan dan kekuasaan, artinya orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan seringkali melihat celah untuk menyalahgunakan wewenang tersebut. Kemudian, poin yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Di lingkungan di mana korupsi dianggap hal biasa, pelakunya merasa tidak bersalah atau takut. Kemudian adanya tekanan kelompok, artinya rekan kerja atau atasan mungkin mendorong atau bahkan memaksa untuk ikut andil dalam sistem korupsi yang sudah berjalan. Kemudian yang berikut, minimnya keteladanan, artinya jika pemimpin atau figur publik melakukan korupsi, orang di bawahnya cenderung ikut meniru. Jadi ada sistem ya, Anda melakukan kegiatan tersebut, maka kalau Anda bisa, saya juga bisa. Di kegiatan korupsi ini cenderung untuk ditiru oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, lemahnya sistem, artinya dalam suatu lembaga pengawasan atau sistem pengawasannya lemah, artinya kurangnya kontrol atau sistem audit membuat korupsi lebih mudah dilakukan tanpa terdeteksi. Kemudian adanya penegakan hukum yang tidak tegas, artinya hukuman yang ringan atau tidak konsisten membuat pelaku tidak merasa jerak. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu hukuman apa yang paling cocok untuk para koruptor. Jadi, hukuman yang paling cocok untuk para koruptor sebaiknya efektif, memberikan jerak, adil secara hukum, dan mampu memulihkan kerugian negara. Berikut beberapa contoh hukuman yang pantas untuk diberikan kepada para koruptor. Yang pertama, pidana penjara
dengan tujuan memberikan efek jera dan membatasi ruang gerak koruptor. Yang berikut lama hukuman tergantung pada jumlah kerugian dan tingkat keterlibatan. Hukuman berat misalnya 20 atau sampai dengan 30 tahun, mulai dari 10 tahun sampai dengan 30 tahun, atau bahkan seumur hidup, cocok untuk kasus besar seperti korupsi 271 triliun kemarin serta korupsi Pertamina Oplos.